putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu
sisiku, berjalan denganku, dan kau selalu hadir di dalam hidupku. Meski terkadang ku tak mengerti, tapi ku percaya satu hal, rencanamu yang terindah bagiku, dan imanku kepadamu menjadi dasar untuk selalu berharap. Bahkan di saat sepertinya tak ada dasar untuk berharap, namun ku tetap memegang janjimu. Ku tetap percaya bahwa rancanganmu yang terbaik bagiku, dan kau akan menyertai setiap langkahku. Ku akan kuat dan ku pasti menang, sebab ku tahu ku tak sendiri, tapi ku bersamamu, melewati setiap badai, setiap topan yang menghadang langkahku. Ku tahu ku aman, sebab kau ada bersamaku. Saat mungkin di depan kita ada badai yang begitu besar, permasalahan yang silih berganti hadir dalam kehidupan kita, tetap kita ingat ada satu pribadi yang selalu ada buat kita, pribadi yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Dia menemani kita, memimpin kita dalam setiap langkah dalam hidup kita. Dan itulah sumber pengharapan kita, Tuhan Yesus namanya. Dan kita menaruh percaya kita menaruh iman kita kepadanya. Sebab itu kita pasti melalui semua ini dengan penuh kemenangan. Sebab kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang hebat. Dialah sumber kekuatan dan pertolongan dalam hidup kita. Penyertaannya sempurna. Mari kita nyanyikan lagu ini. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti
Dan hari ini saya akan lebih dalam lagi kita bahas decoding the Antichrist and the End Times. Akan bukain lebih lagi tentang Antichrist, sepak terjangnya, dan akhir zaman. Kenapa? What the Bible says and what the future holds. Apa yang Alkitab bilang dan apa yang akan kita lihat ke depan, future. Apa yang akan terjadi di dunia ini. Nah, siapa yang menguasai nanti semua di belakangnya? Ternyata ada sebuah organisasi yang namanya The Illuminati. Ini adalah The Secret Society. Jadi kayak sebuah organisasi rahasia gitu, yang sebetulnya hari ini sedang mencengkeram seluruh dunia. Dimulai dari mana? Illuminati. Dan apa tujuannya? Nah, goal daripada Illuminati itu adalah ada 3 sebetulnya. Ya 4 di sini tambahin lah. One world government, 1 pemerintahan. One world leader, 1 pemimpin nanti si Antichrist ini. Kemudian 1 agama yang sama, nyembah dia, the religion. Jadi nggak boleh ada agama lain. Dan kemudian one world currency, 1 mata uang. Nah, kenapa dia bisa sampai begini nih goalnya dia dari Illuminati? Illuminati dimulai dari tahun 1390 lah, dari Freemasonry. Jadi waktu perang, jadi kan gini ya, Amerika sendiri, sebetulnya orang-orang Amerika itu adalah orang-orang Inggris. Yang menemukan benua Amerika siapa? Columbus, betul, pinter semua ya. Jadi akhirnya apa? Orang dari Inggris akhirnya menemukan itu, mereka mulai pindah semua. Banyak yang pindah. Inggris gak suka. Waduh, sekarang ini mendeklarasikan kemerdekaan Amerika. Padahal dia kan orang Inggris. Akhirnya apa? Inggris serang waktu itu. Sedangkan Amerika sendiri diserang harus bertahan dong. Dan mau pinjam uang ke siapa? Kan negara itu. Di situ ada seorang kaya namanya Rothschild. Nah, makanya di situ tahun 1773. Akhirnya pinjamlah ke ini. Kenapa? Pinjam dong uangnya. Saya mau perang. Rothschild pinter. Karena dia kalau bisa dibilang cikal bakalnya bank lah. Dia punya di beberapa negara, Bang. Jadi lucunya kalau saudara baca historinya, saya nggak ceritain lebih detail lah, panjang. Gitu. Singkat cerita, Amerika sama Inggris perang. Amerika pinjam uang ke Rothschild. Perang sama Inggris, Inggris juga butuh dana. Pinjam uang ke Rothschild juga. Jadi mereka semakin perang, semakin heboh, semakin ngutang tambah banyak. Ngutangnya ke siapa? Ke Rothschild. Amerika ngutang ke Rothschild, ini juga utang ke Rothschild. Itulah kenapa bisa dunia sekarang dikuasai. Dan kalau saudara lihat ya, tentang dunia aneh banget, betul. Indonesia utang luar negerinya tinggi. Utang ke siapa? Ke Cina, ke Amerika. Tapi sekarang saudara cek aja, utang Cina juga tinggi, utang luar negerinya. Lah ngutang ke siapa? Ngutang ke Amerika katanya. Tapi Amerika, utang luar negerinya juga tinggi. Bingung gak coba? Coba cek. Semua negara punya utang luar negeri yang tinggi. Cina sampai hampir sempat kolaps waktu itu, goncang, karena dia terlalu expand gitu. Kenapa? Utang juga mereka. Loh, Indonesia ngutang ke Cina. Ya nggak bisa nagih sih. Kenapa Indonesia nggak nanti ya bayarnya nanti minta diundur? Cina juga ngutang, minta diundur juga. Amerika juga ngutang. Lah terus semua pada ngutang kemana? Bingung. Sebetulnya ngutang ke siapa? Ini kelompok Illuminati ini yang menguasai dunia sebetulnya keuangan. Jadi di bawah mereka lah. Dah itu garis besarnya. Jadi mereka punya 3 hal yang utama. Mereka pengen one world government. Ini sudah ditulis di kitab Wahyu. Tadi saya bilang, nanti apa yang akan diituin? Bahwa mereka akan berusaha punya authority, pemerintahan. Makanya one world government. 1 pemerintahan mereka yang ngatur semua. Yaitu otoritas over every tribe, people, language, nation. Bayangin. Terhadap semua suku, orang, bahasa, negara. Nah itu nanti. Jadi si Antikris ini, dia punya 1 pemerintahan yang memerintah semua suku, orang, negara, bahasa. Berarti apa? Ya seluruh dunia akan ada 1 pemerintahan. Dan sekarang sebenarnya hampir berhasil. Untuk sebuah pemerintahan, coba dipikir, yang paling penting adalah apa? Indonesia pemerintahan nih. Saya lihat di sini aja mulai keren tuh. Semua datang tadi diapain? Di scan deh. Scan barcode sih. Saya lihat hebat ya. Ya juga. Berarti apa? Nanti
Kalau Pastor Yusuf mau tahu, saudara datang apa enggak, tinggal dicek, ketahuan semua. Siapa yang datang, siapa yang enggak datang. Makanya segera nge-scan dulu. Yang belum scan. Jadi apa? Satu pemerintahan yang paling penting itu adalah database. Ngatur. Dia harus tahu orangnya ada enggak, siapa orangnya, ada di mana, ini di mana. Jadi yang paling penting dari sebuah pemerintahan adalah mereka bisa tahu ada enggak orangnya dan siapa dia. Itu. Betul nggak? Itu kan pemerintah, orang, negara, jadi pengen tahu bisa nggak, bisa dapat database semua. Itulah, dan itu hampir berhasil. Dengan apa? Pandemi. Makanya itu sebetulnya pandemi itu memang bukan pandemi. Semua bilang itu adalah plandemic. Emang itu direncanakan untuk menjadi sebuah pandemi. Karena di belakang daripada pandemi COVID kemarin itu sudah direncanakan. Sudah merencanakan fase pertama sebetulnya. Itu namanya ID 2020 Plan. Rencana ID, Identification 2020. Makanya COVID-19 dimulai 2020 kan, bulan Maret semua lockdown lah. Bisa dibilang itu. Jadi ini sebenarnya baru fase awal. Puji Tuhan, terlalu bocor, terlalu banyak, orang udah mencium dan bisa dibilang gagal planningnya. Tapi apa sesungguhnya yang mau dibangun waktu itu? Nih, saya kasih tahu. Bahwa sebetulnya coronavirus itu yang bahaya itu sebetulnya bukan cuma virusnya. Karena virusnya ya memang bahaya, banyak yang meninggal, tapi sebetulnya apa yang ada di belakang itu dangernya. Yaitu apa? Mereka mau bikin the real game plan-nya itu adalah immunity passport. Jadi kalau mereka bikin infection katanya, dari ada infeksi akhirnya bikin pandemi. Dari pandemi akhirnya diwajibkan vaksin. Dan vaksin itu akhirnya mereka masukin semua database seluruh orang yang masih hidup. Karena kalau udah meninggal ya udah gitu. Tapi yang masih hidup kan harus divaksin. Dengan divaksin dimasukin ID, akhirnya ketahuan lah bakalan semua orang siapa aja yang masih hidup. Itu rencananya. Tapi saya bilang tadi, puji Tuhannya gagal tuh. Ini sebenarnya, dan itulah mulainya. Jadi mereka udah menyiapkan sebetulnya agenda ID 2020 pakai biometric ID. Dan ini makanya terlalu bocor lah. Jadi di belakangnya itu mereka udah kerjasama banyak. Antara itu The Gates, Gavi, Rockefeller, Rothschild, sama lain-lain semua. Mereka udah coba itu. Tapi keburu rame. Jangan, stop, nggak boleh, ini apa segala. Memang waktu itu kan akhirnya jadi rame. Ada chipnya nggak mungkin chip bisa begini begitu. Ya memang, saudara pikir emang chipnya gede, segede beras begini, mana bisa cuma disuntik, divaksin. Nanti saya kasih lihat sebenarnya ID-nya kayak apa ya. Udah nggak kelihatan pakai mata. Itu yang dirancang sama Bill Gates. Dan ini sebenarnya semua udah disiapin. Hampir berhasil. Betul-betul hampir berhasil. Sampai ke WHO, ke Microsoft, ke ini. Jadi ini bagian nyediain chipnya, ini nyediain vaksinnya, ini nyediain itunya, ini apa, ini yang ngaturnya apa segala, nyaris berhasil, betul saya bilang. Dan ini udah dibilang bahwa ID 2020 itu partner launch program to provide digital ID with vaksin. Tujuannya mereka mempersiapkan digital ya, ID digital. Jadi bukan kayak KTP begitu. ID digital bersama dengan vaksin. Itu tujuannya. Tapi hati-hatinya adalah begini. Kalau gagal, mereka ada kemungkinan mencoba yang kedua kali. Makanya kalau dengar dari Dharma Kun itu, wah dia si koar-koar banget. Dia bilang apa? Itu pandemi akan terjadi lagi. Dan mereka akan rancang lagi dengan lebih rapi. Sepertinya sampai semua negara nggak bisa nolak. Kemarin masih banyak yang nolak ini dan itu dan segala macam. Tapi itu aja udah ribet kan. Kita yang nggak punya peduli lindungi nggak bisa ke mall tuh. Saya ingat tuh. Karena semua ke mall harus pakai peduli lindungi. Tapi kan masih di handphone. Gagal dia untuk di chip di tubuh itu. Tapi itu udah kelihatan cara kerjanya kurang lebih begitu. Jadi sebetulnya want to microchip people to help fight of disease like the coronavirus. Dia pengen semua orang tuh di chip lah. Makanya Bill Gates bilang itu digital certificate. Tapi sekarang sertifikat digitalnya masih di handphone. Yang dia pengen adalah di orangnya. Karena handphone masih bisa ditinggalin. Handphone masih bisa dibuang. Tapi kalau udah ditanam, gak bisa ditinggal. Mau dipotong tangannya. Gitu. Kalau ada di tangan. Nah, digital certificate. Digital certificate-nya kayak apa? Itu ditulis. The digital certificate, yang kasih garis merah ya.
referring to a human implantable quantum dot tattoos. Jadi jenisnya itu adalah quantum dot tattoo. Tato digital quantum. Kayak apa tato digital quantum itu? Yang dia udah siapin adalah kayak gini. Quantum dot tattoo itu di dalamnya ada RFID tracking. Itu kalau orang udah di itu jadi kayak sekedar tato. Bayangin. Tato tuh jadi bukan chipnya itu bukan bentuk beras, itu masih terlalu gede. Jadi ini udah kayak stiker. Dan sekali ditanam, set di situ hanya bisa dibaca pakai kayak infrared kayak begitulah. Jadi kayak ada di uang apa. Jadi kalau di gini nggak kelihatan apa-apa tatonya. Tapi kalau dibaca baru kelihatan sebetulnya itu ada. Jadi waktu ditanam kayak gitu warnanya, setelah itu warnanya pudar katanya. Setelah 12 minggu. 12 minggu kurang lebih 3 bulan ya. Jadi tambah hilang dan masuk ke bawah kulit nggak kelihatan. Itu. Nah ini contohnya. Alright guys, I got my Android phone here. It's already connected to di tangannya ini ada quantum dot tattoo. Nggak kelihatan kan? inside of my arm. Tapi lihat udah I'm gonna nyambung bring ke up handphone. the Ink Tattoo app now, which controls the display in my arm. So Dan by ini default, I have teknologinya a bunch of kurang different lebih. tattoos Tapi loaded ini dipakai here. buat I can main-main now akhirnya. actually go ahead and Gagal. load these tattoos directly Lihat. onto my arm. And they'll just be there? Tung. Oh, Yeah, so I can go ahead and it's almost instantaneous. You can just upload your own? Yeah, so we have our default tattoos in here, but in the long term we'll have anything that can be loaded Inilah onto quantum that. dot tattoo. And I can cycle through these tattoos. From the Bahkan app, I can control anything on the bisa e-ink bergerak. display. Jadi So itu we kayak can ada load layar different di situ. app connections on there, the dashboards. We can also do animations. So Bisa check animasi this out. juga lihat. Oh, the resolution is pretty good on that. Yeah, so the refresh Nah, rate ini is cuma good. dipakai main-main lah. And the Tapi load ini times are really, teknologinya fast. sebetulnya udah dikembangin. Nah, lihat lagi ini nih. Ini yang menarik. Ini lagi jalan, capek udah berapa apa segala. Kalau sekarang masih pakai handphone kan? Berapa jauhnya? Sekarang kalori apa semua jam semua udah kayak screen handphone ada di tangan. Lihat itu detiknya jalan. 27, 28, 29. Handphone udah di tangan. Bisa nggak kelihatan apapun, iya kan? Nyambung sama handphone. Di handphone diceklik, klik muncul. Nah itu datanya, kalau dia udah nyambung sama handphone, kemarin saya udah bilang, handphone udah di tracking kan, ketahuan saudara ada di mana kan? Berarti ini udah nyambung. Jadi itu sebetulnya kayak gitu teknologinya, udah hebat banget. Untungnya apa? Gagal. Jadi nggak kelihatan itu. Jadi kalau saudara bilang, mana mungkin divaksin ada isinya? Ya gimana bisa? Orang nggak kelihatan kok. Bisa. Kalau mau ribut gitu. Tapi apa? Gagal tuh. Tapi mungkin ada kesempatan kedua mungkin. Yang kita juga akan nggak tahu. Di tracking masuk apa enggak, orang nggak kelihatan apapun. Itu tadi dibilang sampai kayak electronic ink disebutnya. Tinta elektronik, tinta digital. Aneh nggak? Tinta tapi digital. Itu teknologinya. Dan ini sebetulnya udah dapat persetujuan di Eropa. Jadi mungkin beberapa orang Eropa itu sebenarnya udah kena, udah berhasil. Cuman nggak tahu aja. Karena apa? Pemerintah government dari Jerman dia udah mengitukan, oke katanya, implant vaksin package tuh di atas. Untuk apa? Untuk itu agenda ID 2020. Dan terus mereka udah kerjasama sama Pfizer, Moderna. Jangan-jangan saudara juga ada, nggak tahu saya. Kan nggak ada yang tahu kan? May include nanoparticle. Bayangin kalau udah disebut nano, itu tuh bisa masuk sampai ke pembuluh darah. Kecil banget, udah nggak kelihatan. Nanopartikel, jadi bukan segede biji beras masih kegedean. Ini udah nggak bisa kelihatan pakai mata. Nanoparticle, include nanoparticle that could accessible to electromagnetic radiation. Tapi bisa nyambung sama handphone, bayangin. Klik di handphone muncul di sini. Nah, ID-nya sampai kayak begitu tuh. Dan mungkin orang-orang sebagian besar dunia nggak tahu, saudara juga saya bilang, makanya Pfizer, Moderna. Kalau saya waktu itu ya, saya anti dengan vaksin. Dan saya tidak divaksin. Jadi gimana dong? Mujizat terjadi. Serius. Akhirnya saya sempat gini juga, aduh gimana nggak bisa jalan-jalan ke mall,
Mau pergi ke Bali aja ditanya di pelabuhan. Naik mobil juga, naik pesawat nggak bisa juga naik pesawat. Lah saya kalau mau khotbah masa harus naik mobil ke Palangkaraya, nyebrangnya pakai apa misalnya. Jadi ribet juga dah. Saya doa Tuhan gimana ya. Jadi 2 kali saya vaksin pakai Sinovac. Sinovac aman karena itu virus yang dilemahkan. Tapi mulai Moderna, Pfizer dan lain-lain itu udah mRNA. Jadi itu rekayasa genetik. Dan terus gimana? Tapi jangan takut saudara, tenang aja. Darah Yesus lebih berkuasa. Saudara kan perjamuan kudus kan? Hilang semua itu udah. Semua jadi begini aja deh, takut semua. Cuma saya mau kasih tahu dulu makanya. Karena saya tahu. Cuma saya nggak bisa kasih tahu saudara waktu itu nggak ada ibadah gitu. Saya sendiri udah tahu ini. Ini saya udah khotbah 4 tahun lalu ini. Saya bongkar lagi. Ini kan cerita waktu tentang vaksin. Saya ada YouTube-nya. Jadi waktu itu Zoom lah kayak gitu, masih ada YouTube-nya juga dari 4 tahun lalu. Jadi saya udah tahu nggak mau, tapi harus vaksin ketiga katanya. Udah 2 kali pakai Sinovac, yang ketiga harus berbeda, harus gini. Aduh, gimana nih? Akhirnya sempat doa dan ya udahlah Tuhan lah. Saya percaya aja lah apa yang masuk ke tubuh saya Tuhan akan netralisir lah seandainya ada ini dan itu. Udahlah. Tapi Tuhan tahulah sesungguhnya saya nggak mau divaksin tuh. Ya udah, akhirnya daftarlah Pfizer. Sekali datang ke situ. Begitu mau divaksin, orangnya bilang, Pak Samuel Azwadi ya? Bapak udah 3 kali divaksin, Pak. Dan vaksin yang ketiga Pfizer. Hah? Kapan? Coba Bapak buka itu peduli lindunginya. Saya buka peduli lindunginya. Udah ada vaksin ketiga Pfizer. Bingung, kapan divaksinnya? Ternyata ada orang yang ngambil nama saya untuk divaksin orangnya. Buat saya, puji Tuhan. Saya gak mau divaksin, saya cuma pengen itunya. Jadi sampai hari ini saya nggak pernah divaksin, cuma Sinovac 2 kali. Saya memang nggak mau divaksin, tapi saya butuh peduli lindunginya. Akhirnya Tuhan bisa bikin mujizat tuh kayak begitu. Akhirnya apa? Karena ada beberapa luar negeri itu, saya ke luar negeri harus Sinovac tidak diakui. Kalau pergi ke Eropa, percuma kamu Sinovac tidak diakui bahwa kamu udah divaksin. Jadi harus Pfizer atau Moderna atau itu. Jadi apa? Saya bilang, aduh gimana nih? Gak bisa kemana-mana kan? Tapi ya itulah Tuhan bikin mujizat. Udah itu by the way lah. Nah, bahkan sampai di sini former Pfizer VP-nya, Vice President dari Pfizer, dia bilang apa? Vaksin pasport may lead, tujuannya buat apa sih semua divaksin itu apa segala. Dan mereka udah kerjasama loh, Pfizer, Moderna sama Tato tadi semua apa itu mereka udah kerjasama loh. Sebetulnya. Mereka bilang apa? Tujuannya buat apa? Totalitarian control of entire population forever. Siapa yang ngomong ini? VP-nya, Vice President dari Pfizer. Tujuannya dimasukin itu supaya bisa mengkontrol semua populasi yang ada di dunia selamanya. Sekali dia masuk digital ink ini, saudara mau lari kemana? Masuk ke dalam darah semua. Kayak handphone gitu, memang di sini cep begitu. Jadi apa? Itulah tujuannya dari antikris. Makanya one word government. Satu pemerintahan bisa kontrol semua orang. Dan gak bisa lari orangnya. Mau lari kemana? Ini tadi pagi saya dapat ini. Sekarang putar otak lagi itu. Gimana caranya ya? Mereka mulai tawarin negara-negara. Dikasih duit, bayangin. Gratis, bahkan dikasih duit bantuan. Dicarilah negara-negara yang miskin. Dan ini salah satu contohnya negara Kenya. Di Afrika. Buat presidennya happy banget. Kenapa? Nggak keluar uang, dikasih teknologi, kamu bisa kontrol seluruh rakyat kamu dengan gampang, dan bahkan dikasih uang, bantuan. Nah ini. The program targets the birth of new babies. So once you have your baby, before your baby leaves the hospital, you no longer get a paper birth certificate, but then you get a digital one that is somehow implanted somewhere on somebody's body. Think about that, but have a listen to this. Ini presidennya. Digital ID, Presiden which Puto. has been a big problem to us for a very long time, is now on a testing mode. For the next 2 months, I have been assured by all the stakeholders, led by the ministries concerned, that Bulan by Desember December, dicoba 2 bulan. we will be November able ini to baru launch sampai Desember.
digital ID, where every Kenyan don't have to carry any paper, plastic or otherwise, as an ID that they should be able to be identified digitally using their iris or their fingerprints, and we can transact without the necessity of people struggling to identify who they are. And the proudest part of it is that we don't have to spend the billions So, gratis. that we have spent on all the other manenos, as all of you know. We're taking things that Ini are ngomong tentang itu. genetically modified organisms and we're injecting them in little kids' arms. We Tangan just semua shoot anak them right kecil, into the vein. tembak langsung, terus masuk semua. Kenya is in serious trouble. Now, for you to accept this, that means you're going to be completely surveilled and controlled. Think about it. So they have targeted the new babies, of course, even the ordinary citizens, the grown-ups, the young ones, the teenagers, and even the elderly ones will receive this digital ID. But they will then create a new generation where they'll be completely under this digital ID and they have no choice. Nah, dan nanti sampai ke sini akhirnya. Tanpa itu, nggak ada yang bisa seorang pun membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Jadi 666 itu di sini nih. Kemarin aja udah sampai kayak begitu. Kita nggak punya peduli lindungi, nggak bisa masuk supermarket. Mau belanja nggak bisa, nggak boleh masuk. Itu masih ya ringan lah. Tapi itu udah dinubuatkan tuh sama kitab Wahyu. Nah sekarang kalau kayak tadi, mau gak mau gimana? Semua langsung begini. Tenang dulu, ini kan masa antikris. Kalau YHS percaya sebelum masa itu kita diangkat dulu. Makanya tenang aja. Makanya kasih tahu orang yang belum percaya. Kasihan kan mereka kalau masuk masa antikris. Itu aja. Nah, yang kedua, kalau yang pertama adalah one world government, yang kedua adalah one world religion. Satu agama. Nah, agama adalah belief, tentang kepercayaan, apa yang mereka percaya. Jadi mereka lagi mau rubah cara percayanya mereka. Makanya all inhabitant of the earth will worship the beast. Sekarang semua yang ada di dunia ini hanya boleh menyembah satu, yaitu siapa? Si antikris ini. Setan sendiri gitu, menyembah dia. Itulah Illuminati. Dan dia sedang bikin sebuah konspirasi dengan cara dia. Apa caranya? Kita break dulu sebentar. Jadi iblis ini merancangkan apa yang terjadi di dunia lewat kartu yang mereka launching. Tadi kartu ini dijual tahun 95. Gambarnya di situ dibilang apa? Ada teroris katanya. Gambarnya apa? Twin Tower. Ternyata sebelah kanan kejadian persis dengan gambar yang sama. Mengampuniku, menyelamatkanku karena kasih-Mu. Yesus Tuhanku, limpah kemurahan-Mu melindungiku, memeliharaku dengan sempurna. Aku diberkati
Aku dipulihkan oleh Yesus, Tuhan Rajaku sekarang ini. Aku diberkati, aku disembuhkan. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, Yesus Rajaku. Yesus Tuhanku, limpah anugerah